Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jia dari kelas 11 IPS 1 dan partner saya. Rizky dari kelas 10 IPA. Kami adalah MC untuk acara podcast hari ini yang dibintang tamui oleh Bu Dwi selaku guru bahasa Mandarin dan Bu Parwati selaku guru bahasa Jepang. Topik kali ini adalah manfaat menguasai bahasa asing di era globalisasi. Selamat siang, Bu Dwi dan Bu Parwati. Selamat siang, Hao, Uan. Halo, selamat siang semuanya. Konnichiwa, minasan. Langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Ibu belajar bahasa asing dan mengapa Ibu memilih mengajar bahasa asing tersebut dibandingkan bahasa asing lainnya? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab? Lausya apa aku nih? Boleh deh Lausya dulu, nanti ganti ke Sensei. Ganti. Oke. Ya. Jadi kenapa tuh saya mengajar bahasa asing, terutama bahasa Mandarin? Karena memang saya kuliahnya di jurusan Sastra Asia Timur. Kalau dulu namanya masih Sastra Asia Timur. Nah, Sastra Asia Timur itu kalau zaman dulu ya, tahun 93 itu, lama banget ya anak-anak ya, berarti saya udah tua banget ya. Ya, itu ada 3 kalau Sastra Asia Timur, yaitu Jepang, Mandarin sama Korea. Nah itu waktu di kampus saya ada tuh, sudah ada tahun 93 itu sastra Korea. Tapi entah mengapa pada saat itu keputusasaan ya. Jadi kayaknya curcol pribadi gitu ya anak-anak ya. Jadi saya entah kenapa ya, mungkin Allah sudah nunjukin saya ngambil sastranya sastra Cina gitu, sastra Cina pada saat itu. Dan pada saat tes, pada saat itu jam 2 tesnya dan saya baru daftar itu jam 1 gitu ya. Langsung saya tes. Nah, setelah saya tes ternyata saya tunggu hasilnya, ternyata lulus gitu kan. Udah langsung belajar. Nah, pada saat itu saya juga di UI juga sedang menunggu sebenarnya seperti simaknya UI ya zaman dulu ya, tahun itu ada tuh. Nah, itu tapi saya ngambil sastra Jepang gitu. Nah, karena di UI itu belum ada keputusan dan saya ambil aja dulu yang sudah pasti gitu. Itu dapat cadangan gitu kan. Ya udah saya ambil aja yang sudah pasti gitu kan. Nah, terus ya itulah anak-anak ya, saya juga nggak tahu takdir, dan pada saat saya ngambil sastra Mandarin itu ya ternyata banyak orang yang info gitu kan, terutama saudara-saudara saya, tetangga saya gitu, untuk apa ngambil bahasa itu gitu kan, emang diperluin gitu kan. Pokoknya banyak lah ya asumsi-asumsi yang mereka infokan kepada saya gitu. Kebanyakan tuh negatif, tapi saya ya sudahlah gitu. Saya sudah ngambil, saya sudah bayar, ya udah ini adalah keputusan saya, takdir saya harus jalani. Nah, anak-anak mungkin kalian di SMA itu sudah belajar gitu kan dari awal ya bahasa asing gitu. Jadi sudah punya basic, tetapi saya sama sekali tuh ya pada saat saya masuk ke universitas saya tuh nggak ada basic sama sekali, dan di sana itu ternyata orang Chinese semua ya, yang orang Indonesianya itu hanya 3 orang termasuk saya gitu kan. Terus mereka udah ngoceh-ngoceh gitu kan, mereka sudah biasa, sedangkan saya apaan tuh, mereka ngomong apa tuh nggak ngerti gitu kan. Nah, pada saat perkuliahan pertama itu dosen langsung memberikan saya buku bahasa Mandarin tulisannya aksara Hanse. Nah, mungkin kalau yang IPS sudah tahu ya, Hanse itu adalah aksara Mandarin atau kanji gitu kan. Apaan nih, huruf apaan keriting-keriting gitu, bacanya bagaimana gitu kan. Tapi anak-anak, karena saya sudah bertekad ya, saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya itu bisa. Insya Allah bahasa ini suatu saat akan berguna bagi saya gitu kan, entah kapan gitu. Pokoknya yang penting saya belajar dengan sungguh-sungguh, rajin, kemudian juga terus saya berkolaborasi dengan orang Chinese. Jadi pada saat itu saya mainnya di Glodok aja deh, udah di Glodok aja gitu kan, untuk praktis gitu kan, selain dengan teman-teman saya. Nah, ternyata bisa lah. Akhirnya saya paham, setiap hari tuh ini tangan saya itu saya artikan tuh sebagai kertas ya. Tangan yang satu lagi itu sebagai pensil. Karena apa? Kalau kita belajar bahasa Mandarin terutama itu atau Jepang, terutama itu untuk hurufnya. Kalian tahu sendiri yang IPS ya, belajar Hanse gitu. Nah, jadi setiap hari saya melihat nih Hanse. Oh, ini hurufnya seperti ini. Jadi ini tangan saya buat menulis. Ni, wo,
Nah, lama-lama jadi hafal gitu ya anak-anak. Jadi pakai tangan. Jadi tangan tuh kayak orang ngulek gitu ya kan. Nulis gitu kan, lama-lama jadi hafal. Nah, itu saya termotivasi belajar bahasa asing yang seperti itu. Kenapa mengajar ya? Karena memang dapatnya belajarnya memang sastra Mandarin. Jadi seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah pada saat pembelajaran saya sudah punya target anak-anak ya. Berapa tahun saya harus lulus dan tahun itu juga saya harus lulus gitu. Bagaimanapun caranya ya. Harus pokoknya. Nah, kerja keras anak-anak ya. Kita harus mengejar ketinggalan dengan orang-orang Chinese itu. Bahkan mereka tuh melihat kita sebelah mata. Emang kamu bisa Dwi gitu ya. Ini kan bahasa kita, ngapain kamu belajar bahasa kita? Emang bisa. Tapi itu justru motivasi buat saya. Bagaimana saya bisa mengalahkan kata-kata mereka. Insya Allah saya bisa. Bagaimanapun caranya. Yang malam saya belajar. Anak-anaknya terus belajar. Orang malam minggu pada nongki-nongki ya di mana-mana. Saya enggak belajar. Belajar dan belajar. Alhamdulillah ya anak-anak lulus pas gitu kan ya. Nah, pada saat itu teman Indonesia saya berguguran. Ya, artinya apa? Mereka tidak tahan. Tidak itu ke semester berikutnya gitu. Jadi kurang SKS-nya, jadi tidak bisa lulus tepat waktu. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya orang Indonesia satu-satunya yang selesai pada saat itu juga. Bareng mereka sama-sama kita sudah seperti itu ya anak-anak. Jadi tekad yang kuat dan bulat dan kita punya end in mind harus dan bisa. Itu pasti insya Allah bisa anak-anak ya. Nah, silakan sekarang Bu Parwati berbagi pengalaman. Oke, sip. Ini tanya dulu nih, acaranya santai kan ya? Betul nggak nih? kayaknya anak-anak pada tegang nih dengerinnya. Udah tegang. Ya. Oke. Kalau sama saya santai aja ya. Jadi kalau keluar kata kayak geng, guys, teman-teman, nah itu kalau dari saya biasanya kayak gitu. Ya. Jadi kalau dari saya nih, ya. Oke. Kalau dari saya ini dulu ya sama seperti kayak Laus ya. Kita juga punya 7 habits ya. Saya juga nggak tanpa sadar tuh menanamkan satu nilai 7 habits ketika saya milih jurusan kuliah. Pertama itu, saya sama kayak Lausya, jurusan kuliahnya juga Jepang, kebetulan ya. Tapi saya set goals itu dari SMP. Bayangin ya, saya udah set goals mau kuliah bahasa Jepang dari SMP, kemudian baru SMA, baru kuliah. Kan perjalanan agak panjang ya. Mungkin kalau teman-teman di sini kebanyakan set goals-nya dari SMA, baru SMA gitu ya. Mungkin kenal 7 habits, baru, oh ya udah deh, saya baru mau pilih jurusan kuliah. Saya, alhamdulillah, entah kenapa, diberi pencerahan, udah set goals jurusan kuliah tuh dari SMP. Kenapa? Karena saya pertama suka baca. Saya suka baca buku, dan kalau dari SD, emang seringnya baca komik ya, komik Jepang. Jadi saya tuh awalnya termotivasi untuk, oke, saya mau kuliah di jurusan Jepang, kemudian nanti ketika kerja, udah set goals juga nih, kalau kerja saya mau jadi penerjemah komik. Alasannya apa? Sepele padahal. Alasannya cuma pengen komik duluan daripada orang-orang yang bakalan beli komik. Nah, kalau kerjaan penerjemah kan gitu ya, dapat buku komik asli Jepang, kita baca, kita terjemahin, baru dipublikasikan, baru dijual, baru orang-orang umum bisa baca. Alasannya cuma karena itu. Cuma karena saya punya keegoisan gitu, mau pokoknya gue mau baca komik duluan daripada kalian-kalian semua yang nanti beli. Cuma gara-gara itu sebenarnya alasan pilih kuliah bahasa Jepang atau kuliah prodi Jepang ya, kalau di saya namanya prodi Jepang. Habis kayak gitu, ternyata ya teman-teman, ketika saya ketemu bahasa Jepang di SMA, kebetulan saya juga SMA dapetnya bahasa Jepang, masih oke, fine, saya bisa ngikutin, masih menyenangkan. Begitu kuliah, Allahu Akbar, ini apa ya gitu. Saya mabok sendiri sama bahasa Jepang gitu, karena sudah pasti belajarnya lebih dalam lagi kan. Terus kayak akhirnya saya sebetulnya menyerah. Nggak sampai keluar jurusan, tapi saya menyerah untuk, aduh saya nggak mau kerja yang berhubungan sama bahasa Jepang, saya nggak mau gitu. Karena justru saat kuliah saya menemukan sebuah kesenangan, enjoy gitu ya, ketika jurusan saya membuat acara besar. Kalau kalian ada yang tahu gelar Jepang UI, nah itu dulu saya pernah jadi panitianya, karena saya memang berkuliah di
Prodi Jepang Universitas Indonesia. Waktu itu angkatan saya 2011 dan gelar Jepang UI yang saya bikin adalah gelar Jepang UI ke-20 waktu itu. Jadi saya malah menemukan kesenangan saya untuk membuat sebuah event. Makanya saya sebetulnya ngotot nih, pengennya kerjanya entah jadi event organizer atau wedding organizer. Tapi diberikan jalan ya sama Allah nih ketika saya sedang mencari pekerjaan, ditunjukkanlah ada lowongan di sekolah Visena ini untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mungkin ketika itu sama ya, kayak udah lama nih nggak ada kegiatan, udah lama nggak ada aktivitas dan segala macam, ya sudah daripada ngotot-ngotot dulu, lebih baik apa yang ada di depan mata kita ambil kesempatannya, baru nanti kita lihat bagaimana apakah saya menikmati, apakah saya enjoy, apakah saya bisa bertahan, dan buktinya sekarang sudah 5 tahun saya bekerja di SMA Visena, dan sejauh ini saya masih bisa menikmati pekerjaan sebagai guru bahasa asing di SMA Visena. Itu sih kalau cerita dari saya. Kembali lagi ke MC. Oh gitu ya Bu. Jadi untuk Bu Dwi tadi awalnya nggak niat, tapi karena dorongan dari kerabatnya, jadi akhirnya mau masuk ke jurusan bahasa Jepang. Terus pas masuk jurusan bahasa Jepang, Bu Dwinya malah pusing sendiri ya. Terus masuk bahasa Mandarin, Bu Dwinya malah pusing sendiri. Nah terus akhirnya belajar sendiri ya Bu. Ya, Terus harus untuk Bu punya Parwati tekad. tadi, udah nargetin malah dari SMP ya Bu bahasa Jepangnya. Terus pas masuk kuliah malah pusing juga. Dan akhirnya selesai kuliah kerjanya di SMA Visena Cinere. Ya. Terima kasih ya Bu untuk jawabannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apakah kita harus bisa menguasai bahasa asing dan manfaat apa aja sih Bu yang kita dapetin kalau kita belajar bahasa asing? Lausya, monggo. Manfaat untuk belajar manfaat belajar bahasa asing itu banyak sekali ya anak-anak ya. Jadi kan saat ini kalian kan sudah generasi Z ya, sudah generasi milenial banget. Nah, memang ya bahasa asing itu sangat diperlukan ya, selain kita ya, kita juga cinta bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Nah, pada saat era globalisasi seperti ini, otomatis kan setiap negara itu pasti mempersiapkan yang namanya pasar bebas. Nah, pasti namanya pasar bebas perdagangan internasional itu kan masing-masing negara mempunyai bahasa sendiri gitu kan. Nah, bahasa itu kan sebagai alat komunikasi yang sangat vital ya anak-anak ya. Bagaimana kalau kita mau dagang ya kan kalau nggak ngerti bahasanya. Bagaimana kalau kita mau kerjasama kalau kita tidak paham bahasa mereka gitu kan. Nah, kebetulan untuk saat ini ya negara Tiongkok itu adalah investor terbesar untuk pasar internasional. Bahkan ya bahasa Mandarin itu adalah masuk kepada bahasa internasional di PBB ke-6 ya. Awalnya tidak dilihat tuh. Nah, lama-lama karena penduduk Tiongkok itu pesat ya, semakin pesat, kemudian juga teknologi mereka juga semakin kuat, semakin bagus ya, semakin berkembang. Nah, akhirnya lama-lama dan pengguna bahasa Mandarin itu banyak karena orang Chinese itu punya satu filosofi anak-anak, di mana matahari terbit ya, di situ harus ada orang Tiongkok gitu. Jadi kalau kamu kemana-mana pasti itu orang Chinese, anak Chinese gitu. Nah, karena mereka punya filosofi seperti itu. Jadi mereka ingin menanamkan ya bisnis di setiap daerah yang mereka tinggali seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama kan pesat ya. Nah, lama-lama pesat banyak orang-orang Chinese ya di mana-mana dan otomatis bahasanya dipakai. Jadi sangat penting anak-anak. Yang pertama itu ya bahasa sebagai alat komunikasi ya, terutama di zaman globalisasi seperti ini. Yang kedua, dengan kamu mempunyai bahasa asing ya, selain mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang utama ya anak-anak ya. Kemudian dengan bahasa asing lainnya, biasanya kalau kita bekerja ya, nanti kamu mungkin di dunia kerja ya, itu biasa suka ditanya, selain bahasa Inggris ada bahasa asing lain apa yang Anda punya gitu kan. Nah, orang yang punya bahasa asing, terutama misalnya ya Mandarin,
Jepang, Korea ataupun apapun itu ya bahasa asing, itu biasanya lebih dipertimbangkan dalam kancah dunia pencari kerja. Seperti itu anak-anak itu biasanya akan dilihat. Oh ini apa Rizky ini oh punya bahasa Inggrisnya bagus. Dia punya bahasa penunjang asing lainnya, Jepang misalnya atau Mandarin. Nah, itu dipertimbangkan dibanding dengan pencari kerja yang lain seperti itu. Yang kedua juga kalian bisa untuk persahabatan ya, komunikasi dengan orang luar ya, menambah persahabatan, menambah teman ya dengan negara lain ya kan. Misalnya ya kita kan anak-anak nggak tahu ya, suatu saat mungkin ya dari kalian semua ada yang dikirim ya mungkin beasiswa ke negara misalnya Jepang apa Tiongkok gitu kan, ataupun misalnya Taiwan gitu kan, itu kan misalnya pertukaran pelajar atau beasiswa, karena di Mandarin juga ada seperti itu, baik pertukaran pelajar ataupun beasiswa gitu kan. Nah, dengan kalian mempunyai dasar bahasa asing, ya insya Allah bisa membantu kalian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi seperti itu, dan menambah pengetahuan zaman teknologi ya, bahasa asing itu biasanya kan untuk buku, jurnal atau artikel itu biasanya menggunakan bahasa asing gitu kan. Nah, itu dengan kamu bisa bahasa asing ya memudahkan kamu dalam belajar, menambah ilmu pengetahuan, menambah pula kosakata. Orang yang belajar bahasa asing juga diindikasikan mempunyai kepintaran yang lebih. Kenapa? Karena dia di otaknya ini ya, selain ada bahasa ibu, bahasa Inggris, kemudian di sini mungkin bahasa asing lainnya, menambah pintar, struktur kalimatnya jelas gitu kalau dalam berbicara. Seperti itu ya anak-anak ya, itu yang ibu alami, jadi seperti itu. Mungkin dari Sensei silakan. Iya, waduh, jawabannya udah diborong semua nih sama Dwi Lausya ya. Betul banget, kalau untuk sekarang nih ya, memang butuh banget bahasa asing selain bahasa Inggris, karena teman-teman sadar nggak sih kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu udah kayak kebutuhan dasar dari kita kecil gitu, maksudnya kita udah akrab, anak kecil aja sekarang mainnya gadget kan, gadget biasanya atau gawai itu pasti bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu kan, jadi otomatis nih anak-anak udah pada paham bahasa Inggris. Nah, untuk lebih naikin skill lagi ya, kalau kata PPKM next level ya, sama kita juga supaya bisa jadi manusia yang next level. Nah, kita bisa nambah satu keahlian lagi, yaitu bahasa asing di luar bahasa Inggris. Betul lagi, apalagi tadi kata Dwi Lausya ya, untuk kerja itu juga membantu. Apalagi setiap negara saya yakin juga punya specialty-nya masing-masing. Kayak mungkin Mandarin terdepan, Mandarin atau Tiongkok ya, negara Tiongkok tuh terdepan di perdagangan. Kamu belajar bahasa Mandarin, berarti ada kemungkinannya lebih besar perdagangannya nih, hubungan kalau kamu punya bisnis nanti dengan negara-negara dari Tiongkok tuh pasti lebih lancar, karena komunikasinya bertukarnya juga baik gitu ya, nggak perlu ada hambatan komunikasi. Kalau Jepang misalnya, dia terdepan di bagian teknologi ya, robotik. Nah, mulai sekarang kan udah banyak ya, beli tiket kereta aja pakai mesin, beli minuman ada mesinnya. Kalau di Jepang tuh sampai payung, sampai helm, segala macam, semua ada pakai tinggal mesin. Kalau kamu mau menciptakan hal-hal robotik seperti itu dan komunikasinya langsung pakai bahasa ibu mereka, mereka selain merasa dihormati gitu ya, oh ada orang asing nih menghormati saya nih sampai berusaha belajar bahasa ibunya saya. Nah, komunikasinya juga lancar. Atau misalnya belajar bahasa Jerman dengan mobil mereka, industri mobil ya, mereka kan terkenal dengan mobil-mobilnya ya. Nah, itu pasti lebih lancar, lebih ada orang merasa tersanjung gitu ya, merasa dihormati. Oh, ada nih orang asing, bukan asli dari negara saya, tidak ada hubungan darahnya, tapi dia mau belajar bahasa asing agar hubungan kami juga baik. Seperti itu, sama aja kalau ada orang asing belajar bahasa Indonesia, kita juga kagum kan ya, seneng. Padahal dia cuma, halo, apa kabar, gitu. Padahal cuma menyapa itu, tapi kita juga ikut seneng bahwa, mereka mau ya belajar bahasa asing, mau belajar bahasa kita gitu, supaya bisa saling sapa walaupun hanya halo apa kabar. Itu aja sih kalau tambahan dari saya. Sebentar nih ada tambahan sedikit ya. Mohon maaf ya, ada tambahan dikit aja. Jadi menurut ya survei yang telah dilakukan bahwa
kalau orang Indonesia yang datang ke negara Tiongkok ya, itu orang Tiongkok tuh senang. Kenapa? Karena kan orang Indonesia pertama emang hobi belanja, yang naik shopping gitu. Nah mereka tuh kalau shopping biasanya orang yang pergi ke sana, orang Indonesia pergi ke sana itu biasanya apa dia bisa sedikit lah bahasa Mandarin gitu. Nah itu dia senang sekali. Benar kata sensei, dia merasa dihargai bahasanya itu orang lain belajar gitu kan. Itu senang banget dan itu biasanya hey, my idiot, boleh nggak saya bisa sedikit lah gitu, maksudnya turun harganya. Itu diskonnya gede anak-anak ya, dikasih diskon langsung. Ya kalau kita ke sana gitu, terus kita ngomong, Cie, ibu, saya, halo kakak, saya mau beli baju ini. Itu dia udah senang banget ya. Even kamu cuma mengucapkan kata, halo, selamat pagi, selamat siang, saya mau beli ini. Itu udah senang banget ya, langsung di diskon. Kita ke Singapura deh, nggak usah jauh-jauh ya. Singapura, itu kan Singapura juga bahasanya tuh banyak yang Mandarin, karena Tiongkok banyak banget di sana ya. Nah, kamu menggunakan itu diskonnya gede juga anak-anaknya. jadi jangan merasa, ih ngapain sih. SMA, anak SMA itu ya, diberikan ilmu pada saat SMA itu sebagai kebanyak itu untuk kecakapan hidup kamu ya. Nanti kamu keluar, kamu bisa ya, kamu bisa aplikasikan dengan lingkungan di sekitar kamu. Kita nggak tahu, mungkin nanti jenis adanya di Singapura ya, bahasa Mandarinnya bisa kepakai. Meski tahu dikirim ke Jepang, bisa tuh bahasa Jepangnya dipakai. Kita kan nggak tahu ya, jadi seperti itu ya. Jadi tolong kalian nih ya belajarlah yang lebih giat, yang serius gitu. Kita nggak tahu kapan bahasa itu yang akan kita pelajari itu akan terpakai pada kehidupan kita. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Bu nambahin dikit ya, mohon maaf ya. Jadi jangan pernah berputus asa, Bu. Susah, insya Allah bisa. Kalau susah kan ada gurunya, kamu bisa saling tanya ya. Jangan malu, jangan sungkan anak-anak ya. Kita belajar kok, salah nggak masalah kok. Namanya orang belajar salah itu wajar ya. Kita bisa bertanya dengan gurunya. Itu ya anak-anak ya. Berarti banyak banget nih manfaatnya kalau misalkan kita bisa menguasai bahasa asing gitu kan. Makasih Bu Dwi, Bu Parwati atas jawabannya. Sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Bagaimana tanggapan Ibu sekalian jika ada seseorang yang mengatakan bahwa kita tidak mencintai atau menghargai negara sendiri karena kita belajar bahasa asing? Sensei, silakan Sensei. Oke, makasih MC dan Lausya, boleh ya jawab duluan. Anggapan kayak gitu salah sih kalau menurut saya ya. Kita belajar bahasa asing, oke, misalnya kita awalnya tertarik bahasa asing tuh karena pertama mungkin suka lihat budayanya ya. Kalau Jepang gampang nih ya, suka komik, suka anime. Wah, saya semangat nih supaya nanti kalau saya nonton anime nih, nonton yang lagi episode terbaru saya nggak perlu nunggu subtitle, saya udah belajar, saya bisa langsung denger, saya bisa langsung ngerti episode-nya apa. Nggak apa-apa, itu bisa dijadiin motivasi. Itu dari awal rasa kita penasaran, tertarik, mungkin ada suka atau cintanya sama budaya asing tersebut, tapi kalau menurut saya tidak berarti kita jadi nggak cinta sama negara atau budaya sendiri. Karena kalau menurut saya bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan atau bahan pembelajaran. Misalnya kan satu negara sama ya, kayak satu orang tuh nggak hanya baik aja, nggak hanya jelek aja ya. Saya mau ngomong filosofi ada yin dan yang nih, Laosnya pasti tahu ya. Ada setitik kebaikan di dalam keburukan, ada setitik keburukan di dalam kebaikan. Intinya manusia itu balance. Ada baik, ada buruknya, ada bagus, ada jeleknya. Nggak hanya pure baik, pure jelek gitu, nggak ada. Sama juga dengan negara kan, negara nggak hanya oh dia bagus banget gini-gini segala sesuatu, nggak ada jeleknya, nggak mungkin. Itu hanya bentuk dari publikasi media aja. Mereka hanya menampilkan apa yang mau orang-orang lihat, tapi kan aslinya nggak gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar nih, misalnya, oh Jepang tuh disiplinnya oke, bersihnya oke, tapi misalnya punya jeleknya nggak pedulian sama orang lain, terlalu individualis dan segala macam. Nah, hal yang baik bisa kita contoh nih, misalnya mulai dari pengelolaan sampah. Tahu nggak kalau di Jepang itu buang sampah ada jadwalnya. Misalnya sampah dapur cuma boleh dibuang di hari Senin. Sampah kertas cuma boleh dibuang di hari Selasa.
sampah perabotan, misalnya kamu mau buang sofa, itu harus lapor ke kantor, harus boleh dibuangnya cuma di hari Sabtu dan sebagainya. Itu jadi teratur kayak gitu, mungkin bisa kita contoh. Atau misalnya contoh apa ya, jadwal kereta deh, jadwal bis gitu ya. Selama ini kan kita datang ke halte nunggu, ya udah nunggu aja ntar yang lewat jam berapa. Nah, coba kita bisa perbaikin tiap 15 menit ada yang lewat sekali. Terus setiap berhenti di halte cuma boleh semenit. Nah, hal-hal yang seperti itu kan juga membantu kehidupan ya. Jadi bisa membantu kita belajar ngambil hal-hal yang baik, sementara hal-hal buruknya jangan dicontoh gitu. Bukan berarti plek-plek langsung enggak, pokoknya gue suka budaya luar, gue nggak mau suka sama budaya Indonesia. Enggak. Karena budaya Indonesia pun dan kebiasaan kita di Indonesia ini tidak sepenuhnya buruk. Mungkin memang kayaknya kita ada di peringkat-peringkat bawah ya, karena lagi hancur lah mungkin kondisi negara kita, atau lagi berantakan segala macam, tapi kan nggak semuanya jelek. Contohnya, saya paling suka sama Indonesia, atau kayaknya saya nggak bisa nih kalau hidup di luar negeri, karena nggak ada jajanan lewat di depan rumah kalau di luar negeri. Itu penting. Ya, di Indonesia kamu nongkrong depan rumah, tukang bakso lewat, tukang ketoprak lewat, somai lewat, mau beli sayur ada yang lewat, mau beli buah ada yang lewat, kan itu salah satu hal yang baik ya. Maksud saya lumayan lah hal yang positif gitu ya, apalagi lagi pandemi gini, misalnya males atau terlalu parno dan takut untuk keluar rumah, oh ada abang sayur, oh ya hari ini saya mau masak gitu ya, udah tinggal beli. Itu kan juga merupakan hal yang positif dan baik dari negara kita. Mungkin justru hal itu malah dicontohkan di luar negeri. Ada sekarang di luar negeri yang punya mobil mobil sayur atau mobil supermarket yang baru-baru muncul, padahal di kita udah dari tahun penjajahan kali ya, masa penjajahan udah punya inovasi namanya tukang sayur gitu. Itu sih dari saya, nggak segalanya buruk, nggak segalanya baik, semua bisa diambil. Baiknya dicontohkan, dilakukan, buruknya ya jangan dicontoh. Gimana kalau dari Lausya? Oke, Sensei. Sama ya seperti apa yang pendapat Sensei ya. Jadi memang dalam kita tuh dalam berbahasa ya, kita memang bahasa Indonesia pasti kita udah cinta. Jangan sampai kita tidak mencintai budaya kita sendiri. Karena nanti percuma, itu namanya Sumpah Pemuda ya kan, satu bahasa Indonesia. Itu yang harus kita junjung anak-anak selain sebagai bahasa ibu ya. Nah, tetapi dalam era globalisasi seperti ini, ya kita kembali lagi, kalau kita hanya belajar bahasa ibu sendiri, ya nanti bagaimana kita berkomunikasi dengan negara-negara lain. Ya, at least kamu belajar bahasa Inggris, gitu kan, tahu lah, mengerti lah, karena itu adalah bahasa internasional. Kita nggak tahu manusia satu saat ya ditakdirkan, misalnya si A tahu-tahu setelah lulus gitu kan dapat beasiswa ke Inggris, nah nggak bisa bahasa Inggris bagaimana gitu kan, saya bisanya hanya bahasa saya sendiri Bu. Nah itu ya, jadi itu sangat penting anak-anak ya, jadi tidak semuanya itu jelek. Nah contohnya nggak usah jauh-jauh, kita belajar bahasa Mandarin, anak-anak banyak kosakata pada pelajaran Mandarin itu diaplikasikan menjadi kosakata Indonesia. Contoh, kalau dalam bahasa Mandarin kata cow itu artinya pergi atau jalan. Tapi ya pada saat waktu saya sekolah ya ada anak-anak suka bilang ya cow itu artinya yuk pergi gitu kan. Nah di sini kan kamu nggak cow yuk cow. Nah kata cow itu sebenarnya itu pergi. Nah itu kan kalau sekarang kalau anak-anak sekolah bilangnya cabut ya kan, kita cow yuk cow. Nah itu artinya cabut. Itu sebenarnya bahasa Mandarin. Ya kedua kekau kele, nah itu artinya Coca-Cola. Nah itu kan sebenarnya juga dari bahasa Mandarin, Coca-Cola gitu kan. Nah, mama kekau kele. Nah orang yang ngomongnya susah Coca-Cola lah. Nah itu juga tuh salah satu dari pertukaran budaya. Nah kemudian juga terutama bahasa ya. Nah pertukaran budaya bahasa Mandarin ini ya, terutama dalam kelompok budaya pernikahan. Nah, kalau kita nih di tradisi orang Betawi ya, kalau kita mau nikah nih, ya biasanya tuh ada pasang petasan. Nah, pasang petasan ini sebenarnya anak-anak adalah budaya dari Tiongkok. Kenapa Bu? Kok budaya Tiongkok? Ya, jadi begini ceritanya ya. Kalau pada musim Sinian Kuaile atau pada musim Sinian Kuaile tuh kalau di sini apa ya? Musim
Lebaran lah, kayak dia tuh bilang Lebaran gitu kan. Nah, pada musim Lebaran ya itu biasanya atau tahun baru itu adalah tahun baru mereka. Katanya ada monster Nyen yang turun ke bumi gitu kan, mau makani manusia ataupun hasil panen. Nah, dengan suara petasan yang menggelegar seperti itu apa namanya mengagetkan para monster untuk pergi ke balik lagi tuh ke asalnya. Mungkin dengan di Jepang juga sama ya, ada monster seperti itu juga. Akhirnya ada petasan. Nah, lama-lama apa namanya petasan itu dianggap sebagai pengusir dari roh-roh jahat. Nah, akhirnya kebudayaan seperti itu dibawalah sama orang Tiongkok ke Indonesia. Akhirnya sekarang kalau dalam pernikahan itu harus ada petasan supaya apa? Supaya jalannya pernikahan itu lancar anak-anak. Kemudian juga tidak diganggu oleh roh-roh jahat atau apa yin yang-nya jadi bagus. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya salah satu dari budaya Tiongkok yang dibawa oleh orang Tiongkok peranakan. Lama-lama berkembanglah jadi budaya Betawi seperti itu. Nah, kemudian kue bulan. Nah, kue bulan itu sebenarnya untuk memperingati ya Chongqiu Jie Kuai. Jadi untuk memperingati festival kue bulan. Jadi mid autumn ya di sana kan dingin, jadi mereka membuat kue bulan. Nah, lama-lama di sini tuh ada yang namanya dodol. Nah, dibikinlah seperti dodol di sini, diaplikasikannya seperti dodol. Kalau di sana kue bulannya itu berisi bunga persik ya yang ditumbuk ya, kemudian jadi tepung, dikasih gula dan segala macam. Nah, di sini kan nyari buah persik susah ya zaman dulu, akhirnya seperti dodol, dibuat seperti dodol. Nah, itu sebagai persembahan kepada Dewi Bulan gitu, supaya pada saat bulan purnama mid autumn itu mereka wishingnya itu dikabulkan oleh sang Dewi Bulan, oleh dewanya seperti itu. Ya, jadi dibawalah tuh sama masyarakat peranakan Tiongkok ke Indonesia, jadilah tuh dodol Cina, dodol Betawi gitu ya. Makanya ada namanya dodol Betawi, dodol Cina. Nah, itu juga pertukaran kebudayaan dari sana gitu. Jadi banyak hal-hal ya, terutama di Indonesia itu budaya Tiongkok terpakai. Apalagi di daerah Kalimantan ya, yang notabene Tiongkoknya banyak sekali. Jadi seperti itu. Dan budaya apa? Perahu naga. Perahu naga, festival perahu naga itu sebenarnya ada di Tiongkok ya, anak ya. Nah, untuk apa namanya sama ya, untuk memperingati Chongqiu Jie ya, mid autumn. Jadi di sini malah dijadikan satu festival budaya, kebanyakan ada di daerah Kalimantan. Jadi dijadikan, nah bahkan sekarang dijadikan lomba ya, jadi atletik ya, lomba perahu naga gitu ya. Itu seperti itu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya share ya tentang budaya. Jadi tetap anak-anak, walaupun ya kita ya dimanapun kita berada, bahasa ibu, bahasa Indonesia tetap bahasa nomor satu yang kita junjung. Karena apa? Karena kita adalah orang Indonesia. Kita adalah orang Indonesia, generasi Indonesia yang sangat mencintai bangsa kita. Maka junjung tetap bahasa Indonesia. Jangan sampai ya para pejuang menjadi sedih. Kenapa? Karena bahasa Sumpah Pemudanya diabaikan. Jangan sampai seperti itu. Tetap ya anak-anak junjung bahasa Indonesia walaupun kita bisa bahasa asing lainnya gitu ya. Bahasa asing lainnya sebagai penunjang kehidupan kamu suatu saat nanti ya. Karena memang kita perlu ya, sangat-sangat diperlukan terutama dalam hal dunia bisnis ya, dalam hal kalian berinteraksi dengan orang lain terutama dengan bangsa luar gitu. Itu ya. Itu aja dari Ibu. Mungkin Sensei jadi intinya kita tuh belajar bahasa asing untuk apa? Sebagai bahasa tunjangan ya Bu, atau untuk sebagai apa? Kedepannya siapa tahu kita bekerja di perusahaan bahasa asing, bukan berarti kita belajar bahasa asing kita nggak cinta sama negeri kita sendiri gitu ya. Nah Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Waktu Ibu Dwi dan Ibu Parwati belajar bahasa asing itu ada rintangannya nggak sih Bu saat belajar bahasa asing? Kalau ada ya contohnya kayak gimana ya Bu? Banyak. Ya, banyak rintangannya. Yang tadi pertama tuh Rizky ya, udah Ibu sebutin tuh Rizky yang awal. Ya, Ibu dicemooh, dihina, ngapain belajar bahasa Mandarin? Ngapain? Mau jadi Cina kamu? Kamu kan orang Indonesia. Atau contoh seperti itu. Atau rintangannya. Tapi kita harus bertekad kuat. Kita tuh
terutama saya ya, saya tidak ingin mengecewakan kedua orang tua saya yang sudah bersusah payah membimbing, mendidik saya dari kecil sampai saya besar, mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk saya bersekolah. Saya nggak mau. Yang pertama adalah orang tua. Nah, tujuan saya adalah ingin membahagiakan orang tua saya, bagaimanapun caranya. Dengan anak-anak, dengan kita belajar dengan baik ya, minimal kita skornya kita tuh bagus ya di sekolah, itu udah membuat orang tua kita tuh senang banget, merasa bahagia ya. Jadi apa yang dia keluarkan itu tidak sia-sia belaka ya, bermanfaat untuk anaknya. Dan orang tua saya tuh pernah berpesan, suatu saat orang tua nggak ada ya, kamu tidak akan saya bekali tidak akan saya bekali kekayaan, tidak akan saya bekali harta, tapi kamu akan saya bekali hanya dengan ilmu. Dengan ilmu itu silakan kamu cari sendiri harta, kamu cari sendiri penghidupan, karena kami orang tuamu tidak akan selamanya ada menemani kamu setiap saat. Jadi itulah yang memotivasi saya. Karena memang benar anak-anak, setelah orang tua kita tidak ada, kita sendiri. Bagaimana kita menghidupi diri kita sendiri? Ya, jangan sampai kita seperti ini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita lebih baik memberi, itu motivasi satu itu ya. Jadi, nah rintangannya lagi apa? Nah, saya bahkan dicemooh oleh kerabat saya. Tapi saya akan tunjukkan. Nah, suatu saat itu tidak pada saat itu ditunjukkan. 10 tahun kemudian anak-anak, lama banget, Bu. Iya memang lama banget ya. Ternyata saudara saya itu menjadi direktur di suatu perusahaan dan dia dikirim, karena dia mesin ya, permesinan. Dia dikirim ke Cina ternyata. Nah, di sana dia nggak bisa bahasanya. Susah dong. Akhirnya dia, maafin saya ya, dia telepon saya, maafin saya ya, saya udah selalu menghina kamu dengan bahasa Mandarin. Sekarang saya minta tolong ya, tolong saya ajarin saya bahasa Mandarin. Dulu dia menghina, sekarang dia minta diajarkan. Seperti itu anak-anak kita nggak tahu kan ya. Makanya ya satu nih untuk anak-anak sebuah, kita saling menghargai. Jangan melihat orang dengan sebelah mata. Setiap orang itu adalah unik, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi hargailah ya semua orang ya. Tidak, nggak ada orang apa yang bodoh ataupun pintar, nggak ada, semuanya sama anak-anak ya, tergantung dari minat kita untuk belajar gitu ya. Rintangannya lagi ya Allah anak-anak, sama dengan bahasa Jepang, kita harus belajar kanji ya, belajar hanse ya, yang itu hanse itu ribuan hanse, karena dalam bahasa Mandarin satu kata misalnya wo, ya udah hansenya seperti itu ya, wo ya ini seperti ini, artinya saya, ini kamu, ya udah artinya ini. Kami Mandarin Jepang itu punya hanse yang sama ya. Jadi kalau di Jepang itu kanji, kalau di Mandarin itu bilangnya hanse. Nah, kalau orang Jepang lihat hanse Mandarin, dia tahu itu pastinya oh itu cha, itu teh. Saya juga ngelihat dia menulis oh itu teh, cuma mungkin cara bicaranya beda gitu ya. Pernah dengar iklan ichi ocha. Nah, cha-nya itu dari Mandarin, ichi ocha. Benar kan? Sensei. Ya, jadi kayak gitu ya anak-anak ya, kita saling menunjang ya anak-anak ya, insya Allah ilmu apapun bermanfaat ya. Terus kayaknya Sensei mau ada nambah, silakan. Gak ada Lausya, apa yang diomongin sama Lausya udah bener, karena kalau bahasa Asia Timur ya, karena punya huruf sendiri nih, mau Jepang, mau Mandarin, mau Korea juga, kan Korea juga Asia Timur ya, itu rintangannya satu, pertama, dan yang paling susah adalah di huruf ya. Tadi benar, Mandarin ada hanse, di Jepang ada kanji, di Korea juga walaupun jarang dipakai kali ya, ada yang namanya hanja, itu juga sama aja, karena kita berbagi huruf sama-sama. Kalau saya satu lagi sih tambahannya yang susah adalah pola kalimat ya. Sama intinya linguistik, karena saya anaknya lebih condong ke budaya daripada bahasa. Jadi begitu dihajar pelajaran bahasa, diajar, dikasih namanya, kita punya ilmu linguistik, dia itu disebutnya ilmu matematikanya bahasa ya. Nggak cuma ilmu MIPA yang punya matematika, bahasa juga punya matematika. Jadi begitu saya dikasih ilmu matematikanya bahasa, aduh tension rasanya ya, udah nggak kuat, rasanya udah mau lambai-lambai bendera putih, sampai saya bilang saya udah nyerah, nggak mau kerja yang ada hubungannya sama bahasa Jepang. Itu tadi sih, tapi balik lagi ya ke motivasi masing-masing, udah jauh-jauh, udah 3 tahun nih kuliah belajar bahasa Jepang, terus masa mau cabut gitu aja, nggak ngambil
gelar sarjana, nah apa namanya itu nggak sia-sia. Nah makanya balik lagi juga ke motivasi diri, ketika udah niat, udah dilakukan, pasti bisa. Apapun rintangannya, pasti bisa dilalui. Itu aja sih kalau dari saya tambahannya. Oh iya nih anak-anak, Rizky maaf ya sama Jenis. Ini ada satu lagi nih, belum lama ini ya, sebelum pandemi ya, Maret sebelum pandemi itu ya, kita masih di sekolah waktu itu ya. Nah, saya dapat kabar nih, murid saya lulus, dapat beasiswa ke Turki. Nah, pada saat dia di Turki, anak-anak, ternyata di sana ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia kan berkumpul. Nah, di sana ternyata banyak turis dari Tiongkok datang. Nah, mahasiswa Indonesia tuh ditanya, sini ada nggak ya yang bisa bahasa Mandarin gitu. Emang kenapa? Ini ada turis Tiongkok. Saya nggak ngerti bahasa Mandarin. Itu turis Tiongkok juga nggak ngerti bahasa Inggris. Terus gimana dong? Oh, tuh murid saya bilang, saya bisa. Nah, dia langsung aja begitu, saya bisa. Pak, oh ya tolong ya kamu jadi guide-nya. Dia jadi guide untuk turis Mandarin. Ya, walaupun ya masih belajar gitu kan sedikit-sedikit apa yang dia ajarkan di SMA ya pada saat itu dipakai ilmunya di sana dan ternyata anak-anak dia jadi guide tuh sampai sekarang dan menghasilkan uang lama-lama jadi terbiasa belajar terus dia telepon saya Bu alhamdulillah Bu jadi ngurang-ngurangin ya apa namanya biaya hidup di sana Bu jadi orang tua saya juga nggak terlalu berat Bu nih pengiriman biayanya juga nggak terlalu kehidupan saya nggak terlalu ini Bu karena saya sudah bisa menghidupi diri saya dengan menjadi guide di Tiongkok itu seperti itu guide di Turki itu dengan wisatawannya dari Tiongkok itu terpakai anak-anak. Nah itu kan dia pada saat itu saya ngajar IPA ya sensei ya waktu saya masih ngajar IPA ya. Nah dia bilang untuk apa Bu saya belajar bahasa Mandarin nggak bakalan kepake Bu orang saya mau ngambilnya teknik gini-gini ternyata tetap terpakai. Nah saudara saya juga sama ya sepupu saya itu ambilnya teknik di STM ya. Nah ternyata ya pas kerja ya di perusahaan Tiongkok ya karena dia bagus mungkin kinerjanya di pindahlah dia di Guangdong di China Selatan sana ya dia tuh di sana pindah-pindah lah nanti di Beijing gimana gitu. Nah ternyata terpakai. Terus tolong dong ajarin. Nah jadi seperti itu ya anak-anak ya kita nggak tahu ya anak-anak jadi kita belajar saja dengan baik dengan giat ya nggak tahu tuh nanti suatu saat apakah Jepangnya dipakai di suatu saat atau Mandarin suatu saat nanti dipakai gitu ya wallahu a'lam. Yang penting kita sekarang niatkan ya untuk belajar dengan baik apapun itu ya anak-anak ya mau bahasa Inggris, mau mungkin kimia, fisika, geografi, sosial, semuanya pasti kepakai kalau di SMA. Ya, karena di SMA yang diajarkan adalah kecakapan hidup kamu nanti setelah lulus dari SMA. Jadi punya dasar. Itu aja sih. Terima kasih ya, Najeni sama Rizky. Berarti bukan karena ada rintangan, jadi buat kita patah semangat, karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan kan ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Itu ada tips nggak, Bu, supaya kita bisa lebih cepat dan paham dalam belajar bahasa asing? Boleh dari Sensei dulu, ke Laosha nanti. Tips belajar cepat bisa bahasa asing apa ya? Sebetulnya udah terjawab dari pertanyaan itu sendiri ya. Tips belajar cepat bisa menguasai bahasa asing, yaitu balik lagi belajar. Nah, tinggal belajarnya aja divariasiin atau maksudnya dikondisikan kamu senangnya apa. Saya kayaknya lebih senang kalau dari nonton video, Bu. Lebih gampang kayaknya kalau nonton video tuh gampang ngerti. Boleh, silakan cari video. Nggak usah video pembelajaran. Tadi kayak saya bilang misalnya video kartun, anime, Jepang. Mungkin mau coba dengerin nggak pakai subtitle. Mungkin mau nangkep dulu kata-katanya, nanti ada yang ketangkep bisa cari di artinya di kamus. Atau misalnya mau, saya maunya lihat dari acara TV, cuplikan acara TV. Cari aja dari cuplikan acara TV. Nanti sama ada kata-kata yang, oh kayaknya nih saya dengar kok bahasanya menarik ya kata ini. Nah, bisa dicari dan sebagainya. Atau dengan hal yang kamu sukai tadi tertarik misalnya dari budaya pop atau mungkin ada yang justru suka budaya tradisionalnya kayak musik tradisionalnya bisa jadi atau budaya tradisional kayak kalau kita taunya geisha ada mungkin dari situ mendalami istilah-istilahnya nanti ketemu artikelnya bisa
dibaca gitu, ketemu kata-kata yang lucu. Saya sih biasanya sukanya gitu ya, ketemu kalau lagi belajar nemu kata-kata yang lucu, yang entah di kuping saya kedengarannya aneh gitu, unik, saya ketemu langsung saya, "Ah, ini apa artinya apa ya?" Bikin penasaran, terus langsung cari di kamus. Nanti kalau udah cari di kamus, lihat tulisannya, oh ternyata pakai kanji, oke ini kanjinya. Nanti kalau udah dapet kanjinya, cari lagi cara menulisnya gimana, mulai dari garis yang mana nih, kalau nulis kanji kan sama ya kayak Hanse, ada caranya nulisnya dari mana. Mulai cari, nanti kalau udah mulai dapat infonya, diulang lagi, oh ini nulisnya seperti ini, dicontohin, ini artinya apa, nanti gitu. Intinya sih kalau saya penasaran dan pasti balik lagi ke belajar. Itu dari saya. Gimana kalau Lausya? Nah, untuk saya sih sama ya dengan saya karena kalau bahasa itu memang sama ya. Jadi yaitu kita harus cari mungkin bagaimana sih supaya kita lebih mudah gitu. Nah, mungkin kamu bisa ya melalui nonton filmnya ataupun misalnya melalui passion ya kan bisa tuh oh ini oh kalau misalnya dalam bahasa Mandarin itu artinya baju tuh ya kan ingat terus gitu kan. Nah, terus kemudian oh kalau sepatu itu sih ingat terus gitu. Nah, cintai dulu apa yang kamu ingin belajar dari bahasa asing itu apa dulu yang kamu senengin dulu ya atau mungkin makanannya dari makanan ya mungkin ke restoran Chinese oh ini apa nih namanya ya oh ini namanya sifan sifan itu apa sifan itu artinya bubur ya bubur sutra ya bubur kan itu halus ya seperti sutra ya ini adalah sifan oh ini sifan atau ke restoran Taiwan ya oh ini makan itu kan berbau tulisan Mandarin. Paozi. Nah, itu bakpao itu kan sebenarnya juga dari budaya makanan itu anak-anak makanan yang ada di Indonesia ya, itu biasanya kebanyakan dari budaya Chinese. Contoh ya paozi, bakpao. Nah, itu kan hampir sama. Bakpao itu adalah bahasa Hokkien atau bahasa daerahnya. Tapi untuk Mandarinnya namanya paozi, mirip-mirip gitu ya. Ya, yang suka bakpao ataupun dimsum. Nah, suka dimsum ya dimsum itu kan tianxin ya. Nah, mirip-mirip dimsum itu bahasa Hokkiannya, bahasa daerahnya. Untuk bahasa Mandarinnya adalah tianxin. Bahasa daerah maksudnya apa, Bu? Anak-anak, kalau di negara Tiongkok, itu kayak kita negara Indonesia, beribu-ribu suku bangsa. Ya kayak kita mah Betawi, Sunda, makan. Nah, kamu tahu nggak cakwe? Pernah nggak di sini ada yang tahu makanan cakwe? Nah, itu adalah makanan dari negara Tiongkok, anak-anak cakwe. Jadi zaman dulu ya, ada perdana menteri yang jujur, kemudian amanah terhadap negaranya. Tapi ada satu menteri yang kurang baik gitu, menghasut raja, ngomong yang tidak terhadap raja. Akhirnya ya, si perdana menteri ini ya raja ini kena hasutan dari menteri yang satunya ini. Nah, perdana menterinya ini ya seorang jenderal ya, kalau saya seorang jenderal ya dia itu akhirnya dihukum mati. Nah, rakyat sedih karena jenderal ini atau perdana menteri ini zaman dulu dia merangkap ya selain perdana menteri dia jadi jenderal gitu kan. Nah, dia itu rakyat itu sedih melihat si jenderalnya ini mati sia-sia. Artinya ya akhirnya subhanallah ya orang yang nggak berdosa ya kena hasutan seperti itu. Rakyat kesel kan, tapi dia tidak bisa melawan, ya nggak ada reformasi, tidak bisa melawan ya anak-anak. Akhirnya apa kesel, ya adonan tepung ya digulung-gulung ya kesel, itu dipukul-pukul, itu dianggap sebagai menteri yang jahat itu, ya udah kesel digulung ya, kemudian kalau kita bikin roti kan mesti dipukul-pukul gitu ya supaya mengembang rotinya, dipukul-pukul. Setelah itu didiamkan atau digoreng. Nah itu diibaratkan menteri yang jahat itu. Jadi keselnya itu rakyat jadi satu makanan bagus ya. Jadi kekesalannya itu tidak dilampiaskan dengan hal yang buruk, tapi dengan hal yang baik malah menciptakan suatu makanan. Nah sampai sekarang akhirnya kebawalah dengan masyarakat peranakan Tiongkoknya kebawalah di sini jadilah itu cakwe. Jadi sebenarnya itu ceritanya seperti itu. Kemudian banyak ya anak-anak ya bacang. Nah pernah nggak dengar makanan bacang? Bacang. Nah, bacang itu juga dari
Tiongkok ya, itu ada festivalnya anak-anak namanya Tuan Ucie. Tuan Ucie itu festival makan bacang di sana ya, dalam keadaan dingin gitu kan, yang mereka membuat makanan ya dari daun bambu ya. Kalau zaman dulu isinya ya nasi dengan ya beras gitu ya, nasi biasanya pakai curau ya, daging B2 ya, ataupun daging ayam dan sebagainya. Nah, kebawalah dengan masyarakat Tiongkok ke sini, ke Indonesia. Nah, itu lama-lama namanya bacang. Ya, namanya kalau di sana Tuan Ucie gitu ya. Banyak tuh. Nah, dari situ mungkin budayanya kamu tahu ya. Nah, kemudian mie yang kalian sukai ya itu awalnya itu dari negara tirai bambu anak-anak ya, dibawalah ke sini karena masyarakatnya senang makan mie kayak saya ya. Suka makan mie gitu ya. Nah, itu terbawa karena di sana itu ya makanannya dibikinlah dari gandum gitu kan. Zaman dulu ya mereka tuh gandum dengan nasi gitu kan, beras ya, makanan pokoknya itu dibuat tuh mie ya. Nah, sampai sekarang ke bawah anak-anak Nientiao. Nah, mie itu bahasa Mandarin adalah Nientiao. Lama-lama di sini bilangnya apa? Mie. Nah, padahal itu apa ya? Lafalnya itu dari bahasa Mandarin Nientiao. Nah, lama di sini bawahnya mie gitu. Nah, dicintai dulu tuh makanannya, mungkin passionnya mungkin, atau mungkin juga kebudayaannya. Nah, lama-lama kamu kan penasaran, dimsum apa yang Mandarinnya? Oh, Tianxi ini makanannya aku suka nih. Nah, lama-lama bisa paham. Atau dramanya Dracin ya, FC tuh ya, Meteor Garden. Nah, bisa lihat tuh, oh ini loh, itu kan kehidupan mereka juga di sana. Jadi kehidupan mereka diaplikasikan dalam bentuk drama seperti itu. Memang seperti itu ya kehidupannya ya, diambil ya sebagian. Nah, ataupun ya sekarang ini banyak ya di TV ya, kayak Metro Xinwen. Nah, kamu kan dengar oh Xinwen tuh berita, Metro Xinwen berarti berita dari berita Metro gitu. Atau misalnya di sini juga ada sekarang ya saluran TV Mandarin Taai Tianshi. Nah, itu Taai itu ta besar, ai cinta, jadi cinta kasih yang besar ya, Taai ya, itu Buddha suci ya, punya Buddha suci ya, Taai ya, apa? Cinta kasih yang besar artinya. Nah, itu TV-nya. Bisa lihat tuh, dengerin, karena di situ juga banyak makna hidup. Anak-anak kalau untuk masyarakat Tionghoa itu sebenarnya hampir sama dengan kita orang Islam ya. Kalau yang kita beragama Islam ya, contohnya apa? Mereka sangat memuliakan tamu. Kita orang Islam bisa memuliakan tamu. Bahkan kalau orang Chinese nih, kalau tamu datang senang. Tapi tamu yang diundang ya, anak-anak kalau nggak diundang jangan. Ya. Nanti repot gitu ya urusannya. Kenapa? Waktunya udah habis. Belum lanjut aja. Oh, jadi kalau mereka kedatangan tamu itu mereka senang. Kenapa? Karena bagi mereka tamu adalah berkah dari dewa. Jadi dikirim karena terus mereka datang nih, tamunya masuk ke dalam rumah, cing suo, dia bilang silakan duduk, silakan masuk gitu kan, dikasih minum. Harus kita nih ya seperti Nabi Muhammad ya, pada dalam kita beragama Islam harus menyediakan makanan terbaik yang kita punya, minuman yang terbaik yang kita punya, itu harus dikasih tuh. Kalau tradisi mereka ya sama seperti kita, harus disuguhkan. Ya, supaya apa? Supaya tamu itu kenyang, enak, senang gitu kan, bahagia. Nah, kalau dia bahagia berarti ntar kita tuh kalau mereka rumah orang Chinese itu ada yang namanya dewa. Nah, ada dewa dapur, ada dewa pintu. Nah, orang dewa dapur nih bilang nih, dia ngelihat, wah si A nih masih makan tamunya enak-enak. Lapor sama Tuhan yang di atas. Dan itu dewa dapur akan lapor. Dewa dapur, ya Tuhan, ini keluarga si A ini ngasih makan nih tamunya enak-enak, kasih dia lagi rezeki yang banyak yang melimpah. Sama Tuhannya langsung berikan dia rezeki yang banyak yang melimpah. Tuh kayak gitu anak-anak, langsung besoknya rezekinya banyak gitu. Nah, si dewa pintu ngapain tuh tugasnya? Si dewa pintu dia pasti akan bilang gini, ya Tuhan, itu si keluarga A menerima tamu, dia nyambut baik, disuruh duduk, masuk tamunya, dijamu dengan ramah, kasih dia rezeki yang banyak ya Tuhan, katanya gitu. Tuhannya kasih dia rezeki yang banyak, kasih. Nah, selain itu setelah tamunya pulang, rezeki akan datang. Pertama, kedua, dia akan dijauhkan dari malapetaka anak-anak gitu ya, dan akan ditambah dengan misalnya mungkin relasi bisnisnya nambah gitu ya. Kalau orang Cina bisnis ya,
relasi bisnisnya nambah atau bisnisnya akan lancar. Makanya kalau orang Chinese ya, kamu misalnya nih berkongsi, kongsi itu artinya berhubungan dagang ya atau bisnis dengan mereka, itu kamu misalnya misalnya Rizky nih, ya Rizky kita mau usaha nih, yuk kita jual beli misalnya TV gitu kan, elektronik, barang elektronik. Tuh Rizky sebagai investor tuh akan diundang gitu kan, karena Rizky dianggap sebagai tamu gitu. Diundang makan yang enak segala macam. Ya selain supaya bisnisnya lancar juga memang dia tradisinya seperti itu anak-anak. Jadi makanya itu sama. Dan yang kedua adalah menghormati orang tua, terutama ibu. Nah, ini sama dengan kita orang Islam anak-anak. Makanya suka budaya ini juga gitu kan. Kenapa? Karena bagi mereka ibu adalah segalanya, surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, dia itu kalau misalnya ya, terutama kalau mau nikah nih orang nih, ibunya nggak setuju, nggak mau ya. Nggak, ibu saya nggak setuju. Mungkin ibu saya punya pandangan lain. Atau misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia kan nurut. Kenapa dia takut sama ibunya? Ya, bukan takut akan sama orangnya, bukan, tapi takut akan dari orang tuanya. Atau takut ibunya nggak rela, nggak setuju, ya sedih. Nah, nanti takutnya ada malapetaka kepada dia gitu. Nah, misalnya ya misalnya kamu memang bertekad ya, kamu bisa ngomong ya, kongsi ya dengan orang tuamu ya, misalnya Bu, lah kalau saya mau kuliah di Jerman orang tua saya nggak ngasih, saya emang udah pengen dapat beasiswa gimana ya, mungkin kamu bisa ngomong secara baik-baik ya, ngomong pelan-pelan ya, diskusi ya pelan-pelan, diajak ngomong. Nah itu mungkin lain ceritanya. Tapi kalau memang sama sekali nggak berani, kalau orang Chinese nggak berani ya, nggak berani, dia akan meninggalkan orang tuanya itu ya, terutama ibunya. Bahkan kalau dia durhaka sama ibunya, waduh itu maksudnya membuat marah ibunya, itu jadi durhaka tuh. Dia itu kata mereka ya, itu akan ketiban cilaka banyak itu. Apa ya, kalau bahasa Mandarin itu dibilangnya apa ya? Apa ya, saya lupa ya tuh, pokoknya dia cilaka gitu ya, pokoknya namanya dia takut tuh seperti itu, karena apa, dewanya akan marah, dewanya marah, Tuhannya marah, marah juga dia. Nah jadi kayak gitu ya, tuh itu aja tuh dari ibu. Cukup kepanjangan ya, maaf ya ibu kalau cerita suka lupa ya. Jadi itu ya, jadi tradisinya juga ya, jadi kayak gitu lama-lama jadi kamu mungkin tertarik karena banyak ya, karena kalau bangsa Asia itu sama ya Sensei ya, tradisinya hampir seperti itu, sama gitu ya, sama kayak Indonesia karena kita satu rumpun ya, Asia. Itu aja Denisa, Rizky. Iya, terima kasih Bu Dwi dan Bu Parwati karena sudah bersedia menjadi bintang tamu acara podcast hari ini. Kalau begitu, Sama-sama Ya, sama-sama. kalau begitu selesai sudah acara podcast hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Dwi dan Bu Parwati atas jawabannya yang mengagumkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Jea dan Rizky pamit undur diri. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau masih ada kesalahan tadi. Sampai ketemu kapan-kapan lagi.